Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar mengenai berita. Sebelum memasuki ke materi pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi berita, yaitu 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca, dan 4.1 menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Ibu yakin sebagian besar pasti pernah membaca, mendengar, maupun menonton sebuah berita. Bisa jadi kalian pernah membaca, mendengar, atau menonton berita berkaitan politik, peristiwa alam, peristiwa sosial, gaya hidup, hiburan, olahraga, dan lain sebagainya. Karena di dalam kehidupan sehari kita tidak bisa jauh dari sebuah berita. Lalu apa itu pengertian berita? Ya, berita merupakan informasi mengenai peristiwa yang sedang terjadi yang disajikan melalui media cetak, media elektronik, maupun internet. Tetapi pengertian berita ini bisa diartikan dengan pengertian yang lain yang ada di buku kalian. Akan tetapi, dari berbagai pengertian berita itu memiliki makna yang sama. Sekarang, apa itu teks berita? Teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Aktual dalam arti ini adalah benar-benar ada dan sedang hangat diperbincangkan. Setelah memahami pengertian berita, kita akan mempelajari unsur-unsur berita. Apa saja unsur-unsur berita? Unsur-unsur berita terdiri atas 5W plus 1H. 5W berupa what, artinya apa, who, siapa, why, mengapa, when, kapan, where, di mana, dan 1H yaitu how, yang artinya bagaimana. Berikut ini penjelasan dari unsur-unsur berita. Yang pertama, what. Berisi informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah who, yaitu berita memuat siapa yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian yang diberitakan. Unsur yang ketiga adalah why. Berita memuat alasan atau latar belakang kejadian berita. Unsur yang keempat adalah when. Berita memuat waktu kejadian berita. Unsur berita yang kelima adalah where. Berita memuat tempat kejadian atau lokasi berita. Yang keenam adalah who. Berita memuat rangkaian peristiwa atau bagaimana berita itu bisa terjadi. Jadi anak-anakku, unsur-unsur berita adalah 5W plus 1H. Atau kalian bisa menyebutnya menjadi adik Simba, yaitu apa, di mana,
kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Anak-anak, cobalah kalian simak berita berikut ini, atau kalian bisa membuka di halaman 2 buku paket kalian. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 bulan November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi, antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian. Setelah membaca berita tadi, mari kita menganalisis unsur-unsur berita 5W+1H. Di sini, anak-anak disajikan sebuah tabel yang berisi daftar pertanyaan dan jawaban unsur-unsur berita. Nomor 1, peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya adalah padatnya Pelabuhan Merak. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Jawabannya, truk-truk pengangkut barang non-sembako. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Dan yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Jawabannya adalah proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Selanjutnya kita akan mempelajari meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi berita. Perlu kita ketahui apa itu makna dari ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau tulisan yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif, tanpa mengurangi makna sebenarnya. Lalu bagaimana tahapan membuat ringkasan berita? Tahapan membuat ringkasan berita terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, kalian harus mendengarkan atau membaca berita dengan baik. Lalu kedua, catatlah pokok-pokok berita yang kalian baca atau yang kalian dengar. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Anak-anak, coba perhatikan contoh ringkasan berita berikut ini. Ringkasan ini merupakan dari berita yang sudah Ibu bacakan tadi. Berikut ringkasannya. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Setelah belajar mengenai cara meringkas berita, kita selanjutnya akan
akan belajar bagaimana menyimpulkan berita. Sebelum itu, perlu anak-anak ketahui apa itu pengertian dari kesimpulan. Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan, harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut dengan berpatokan pada rumus adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi, kesimpulan lebih singkat dari ringkasan. Anak-anak, cobalah simak contoh kesimpulan berita berikut ini. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Anak-anak, cobalah kalian pahami perbedaan ringkasan dan kesimpulan. Saya beri jeda untuk kalian memahami perbedaan dari kedua bentuk tersebut. Selanjutnya adalah menanggapi isi berita. Sebelum itu, perlu kalian pahami apa itu pengertian tanggapan. Tanggapan merupakan reaksi seseorang berupa komentar atas suatu peristiwa atau kejadian yang dilihat, dibaca, didengar, atau yang dirasakannya sendiri. Biasanya tanggapan muncul setelah kalian membaca, mendengar, atau menonton sebuah berita. Selanjutnya adalah jenis-jenis tanggapan. Jenis-jenis tanggapan dibedakan menjadi dua, yaitu tanggapan positif dan tanggapan negatif. Tanggapan positif yaitu bersifat mendukung terkait informasi. Berbeda dengan tanggapan negatif, tanggapan negatif berisi sanggahan atau pernyataan menyangkal berkaitan dengan informasi yang telah diutarakan. Di dalam memberikan tanggapan, baik tanggapan positif maupun tanggapan negatif, sebaiknya menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung pihak lain. Perhatikan contoh pernyataan-pernyataan di bawah ini. Terdapat 3 jenis contoh tanggapan. Tanggapan yang pertama, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat, karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Tanggapan kedua, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Tanggapan yang ketiga, bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. berdasarkan ketiga pernyataan tersebut, pada tanggapan 1 dan 2 merupakan menanggapi isi dan struktur berita, sedangkan pada tanggapan ketiga merupakan pernyataan yang menanggapi aspek kebahasaan berita. Setelah kalian mempelajari materi berkaitan dengan unsur-unsur berita, meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi isi berita, sekarang Ibu beri tugas untuk kalian temukan satu berita, bisa dari media cetak atau koran,
Bisa dari media elektronik, bisa jadi kalian mendengar dari radio atau menonton televisi, atau bisa jadi kalian mendapatkan dari internet. Pilih salah satu. Kemudian jika kalian mendapatkan berita dari koran, gunting dan tempel pada lembar kerjamu. Jika kalian mendapatkan media dari radio, televisi maupun internet, salinlah di buku kalian. Kemudian, analisis unsur-unsur 5W plus 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, buatlah ringkasan berita kalian. Setelah membuat ringkasan, buatlah kesimpulan berita. Dan yang terakhir, berilah tanggapan terhadap isi berita. Berikut ini format lembar kerja untuk kalian. Formatnya seperti ini. Lembar kerja siswa. Tugas 1, Bahasa Indonesia materi berita. Nama siswa, ditulis nama kalian. Kelas, tulis kelas kalian. Kemudian tanggal pengerjaan, tulis kapan kalian mengerjakan. Lalu kemudian sumber berita. Misalkan Kompas 22 Juli 2020. Kemudian cuplikan berita. Bisa jadi itu adalah berita yang kalian tempel atau salinan berita kalian. Lalu untuk jawabannya, yang pertama tulis berdasarkan 5W plus 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Lalu untuk yang kedua adalah ringkasan berita. Ketiga, simpulan berita. Dan terakhir, keempat adalah tanggapan isi berita. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.